Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 123070003. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai analisis akuntansi zakat dan penerapan PSAK 110. Akuntansi zakat memiliki peran penting karena menjadi pedoman dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan dana zakat secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan adanya standar akuntansi, lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan kepercayaan para muzaki karena seluruh transaksi dicatat sesuai ketentuan yang berlaku. Yang pertama ada pengertian akuntansi zakat. Akuntansi zakat adalah proses pencatatan, pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pelaporan seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan serta penyaluran dana zakat. Tujuan utamanya adalah mewujudkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, memudahkan proses audit, dan memberikan informasi yang jelas kepada para muzaki, mustahik, dan masyarakat. Analisis akuntansi zakat dalam praktiknya terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada pengakuan. Dana zakat diakui ketika zakat diterima oleh lembaga pengelola zakat, baik dalam bentuk uang maupun aset non-kas. Contohnya, muzaki membayar zakat sebesar 5 juta rupiah, maka dana zakat langsung diakui sebesar nilai yang diterima. Yang kedua ada pengukuran. Apabila zakat diterima dalam bentuk uang, maka diukur sesuai jumlah uang yang diterima. Jika diterima dalam bentuk barang atau aset, maka diukur berdasarkan nilai wajarnya pada saat diterima. Contohnya, seorang muzaki menyerahkan beras senilai 3 juta rupiah. Nilai yang dicatat adalah sebesar 3 juta rupiah. Yang ketiga ada penyaluran. Ketika dana zakat disalurkan kepada mustahik, maka saldo dana zakat akan berkurang sebesar jumlah yang disalurkan. Contoh, lembaga menyalurkan zakat sebesar Rp2.500.000 kepada fakir miskin, maka dana zakat berkurang Rp2.500.000. Dan yang terakhir ada pelaporan. Seluruh transaksi disusun dalam laporan keuangan sehingga masyarakat mengetahui berapa dana yang diterima, berapa dana yang sudah disalurkan, dan berapa saldo dana yang masih tersedia. Penerapan PSAK 110 ini merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi transaksi zakat pada lembaga pengelola zakat. Penerapannya ini meliputi pengakuan dana zakat, pengukuran nilai zakat, pencatatan penyaluran, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan informasi kepada masyarakat. Contoh penerapannya, misalnya, pada tanggal 10 Januari, lembaga menerima zakat tunai sebesar 10 juta rupiah, maka dicatat sebagai penambahan dana zakat sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 15 Januari disalurkan kepada mustahik sebesar 7 juta rupiah, maka saldo dana zakat yang tersisa adalah 3 juta rupiah. Seluruh transaksi tersebut akan muncul dalam laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK 110. Manfaat dari penerapan PSAK 110 ini antara lain meningkatkan transparansi pengelolaan zakat, memudahkan proses audit, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, menjamin laporan keuangan sesuai standar akuntansi, dan membantu pengambilan keputusan oleh pengelola zakat. Adapun kendala penerapan PSAK 110 ini yaitu kurangnya pemahaman SDM mengenai standar akuntansi, sistem informasi akuntansi yang belum memadai, keterbatasan tenaga akuntansi profesional, dan belum semua lembaga menerapkan standar secara konsisten. Solusinya yaitu memberikan pelatihan kepada pengelola zakat, menggunakan sistem akuntansi berbasis digital, melakukan audit secara berkala, dan meningkatkan pengawasan terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan.
Kesimpulannya, akuntansi zakat merupakan bagian penting dalam pengelolaan dana zakat agar seluruh transaksi tercatat secara benar, transparan, dan akuntabel. Penerapan PSAK 110 membantu lembaga pengelola zakat dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Dengan penerapan yang baik, dana zakat dapat dikelola secara lebih profesional dan memberikan manfaat yang optimal bagi para mustahik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.